Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Mutakin. Saya dari program studi Pendidikan Kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, di video kali ini, saya akan sedikit mengajarkan mengenai reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Organik Fisik dengan dosen pengampu asisten Profesor Nina Adriani BSc Hons MSc. Substitusi nukleofilik adalah suatu kelompok dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofil yang kaya elektron secara selektif berkaitan dengan atau menyerang muatan positif dari sebuah gugus kimia atau atom yang disebut sebagai gugus lepas. Bentuk dari reaksi ini adalah Nu tambah Rx menjadi Rnu tambah X. Dapat dilihat di sini. Dengan Nu menandakan nukleofil, menandakan pasangan elektron, serta Rx menandakan substrat dengan gugus pergi X, dengan X sebagai gugus pergi. Pada reaksi tersebut, pasangan elektron dari nukleofil menyerang substrat, membentuk ikatan baru, sementara gugus pergi melepaskan diri bersama dengan pasangan dengan sepasang elektron. Apa produk utamanya? Produk utamanya adalah Rnu. Nukleofil ini dapat memiliki muatan listrik negatif ataupun netral, sedangkan substrat biasanya netral atau bermuatan positif. Contoh lain dari substitusi nukleofilik adalah hidrolisis alkil bromida atau RBR pada kondisi basa, di mana nukleofilnya adalah OH- dan gugus perginya adalah Br-. RBR tambah OH- menjadi ROH tambah Br-. Ini merupakan reaksi dari contoh substitusi nukleofilik tadi. Mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Pada dasarnya, terdapat dua mekanisme reaksi substitusi nukleofilik ini. Dua-duanya itu dilambangkan dengan Sn2 dan Sn1. Nah, pada bagian Sn ini menunjukkan substitusi nukleofilik, sedangkan arti dari 1 dan 2 menunjukkan proses pada tahap tiap reaksi. Yang pertama itu kita bahas dulu mekanisme Sn2. Mekanisme Sn2 adalah proses satu tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut. Ini contohnya. Nukleofil menyerang dari belakang ikatan CXX. Pada keadaan transisi, nukleofil dan gugus pergi berasosiasi dengan karbon di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, elektrofil nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Yang selanjutnya yaitu mekanisme reaksi Sn1 adalah proses dengan mekanisme dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan antar karbon dengan gugus pergi terputus. Ini contohnya.
Nah, gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron dan terbentuklah ion karbonium. Dan pada tahap kedua atau tahap cepat, ion karbonium bergabung dengan nukleofil membentuk produk seperti ini. Pada mekanisme SN1 ini, substitusi terjadi dalam dua tahap. Yaitu reaksi eliminasi. Eliminasi itu adalah pelepasan atau penghilangan. Reaksi eliminasi dapat dianggap kebalikan dari reaksi adisi. Pada reaksi ini, dua atom atau gugus yang masing-masing terikat pada dua buah atom C yang letaknya berdampingan dilepaskan oleh suatu reaksi sehingga menghasilkan ikatan rangkap. Reaksi ini hanya dapat berlangsung bila ada zat yang menarik molekul yang akan dieliminasi. Sebagai contoh adalah reaksi pembuatan etena dari etanol. Dapat dilihat contohnya, yaitu H3C CH2OH menjadi H2C rangkap 2 CH2 tambah H2O. Reaksi eliminasi adalah suatu jenis reaksi organik di mana dua substituents dilepaskan dari sebuah molekul, baik dalam satu atau dua langkah mekanisme, atau dapat disebut juga penyingkiran atau penghilangan beberapa atom yang terjadi pada suatu senyawa. Pada reaksi ini, senyawa yang berikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Seperti ini. Dapat dilihat. Pada reaksi eliminasi ini ada reaksi E1 dan reaksi E2. Reaksi satu langkah disebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi dua langkah disebut dengan reaksi E1. Tetapi harus diingat bahwa simbol angka pada huruf E tidak melambangkan jumlah langkah. E1 dan E2 ini menyatakan kinetika reaksi, yaitu berturut-turut bimolekuler dan unimolekuler. Yang pertama yaitu reaksi E1. Reaksi E1 itu adalah reaksi eliminasi di mana suatu karbokation suatu zat antara yang stabil dan berenergi tinggi yang dengan segala bereaksi lebih lanjut dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dan menghasilkan sebuah alkena. Reaksi S1 ini ada mekanismenya yaitu tahap 1 yaitu tahap lambat. Dengan laju reaksinya hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida saja, dapat dilihat seperti ini. Dan yang kedua yaitu tahap 2 atau tahap cepat. Dalam tahap 2 reaksi eliminasi ini, basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Karbon itu mengalami rehibridisasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 dan membentuk alkena. Dapat dilihat seperti ini. Yang selanjutnya yaitu reaksi eliminasi E2 atau eliminasi bimolekular. Ialah reaksi alkil halida yang paling berguna. Reaksi E2 alkil halida cenderung dominan bila
kita gunakan bahasa kuat seperti O-, dan juga OR, dan temperatur tinggi. Oke, itu tadi penjelasan atau yang dapat saya ajarkan mengenai reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Semoga bermanfaat bagi para penonton channel saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.